Nah itu yang kita pikirkan kalau sedang ada proposal investasi yang masuk dari mungkin perusahaan yang kita tahu benefit, kemudian bonafit juga ya, dan juga dia dimiliki oleh owner yang profesional. Nah, tanpa kita bisa samakan antara Allah SWT dengan makhluk, karena Allah pasti jauh lebih mulia. Sifat Allah maha kaya, maha kuasa. Semua bentuk sedekah, tanpa harus kita lihat siapa yang menerimanya, maka itu adalah proposal investasi. Ini adalah proposal investasi. Kita sedang investasi tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin tentunya kalau Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mulia daripada manusia dan maha benar dengan janjinya. Makanya sudah kita baca banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Saya ingatkan kembali Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 sampai 274. Belasan ayat berbicara tentang masalah sedekah. Dan di antaranya di situ dijelaskan kalau sedekah itu akan tidak akan mengurangi harta dan juga pasti akan mendatangkan banyak keuntungan. Banyak keuntungan. Jadi tidak perlu kita melihat siapa yang menerima, tapi kesempatan investasinya. Dalam bahasa agama kita sedekahnya di jalan Allah, berarti kita investasi kepada Allah, pemilik alam semesta ini, dan sangat menguntungkan buat kita. Kalau Bapak Ibu jalan dengan apa yang saya bahasakan tadi, kita menganggap sedekah itu adalah sebuah proposal investasi dan akan mendatangkan manifestasi kita, keuntungan buat kita, maka kita tidak akan pernah ragu. Bahkan kalau perlu kita akan mencari kantong-kantong sedekah itu. Kita akan cari kesempatan-kesempatan investasi kepada Sang Pencipta Allah. Nah ini yang kita bahasakan tentang sedekah. Jadi tinggal bagaimana kita memperbaiki persepsi kita saja, mengubah gitu ya. Juga pernah kita jelaskan Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali. Kalau kita sudah paham poin pertama tadi yang saya jelaskan, maka kita akan memunculkan dalam diri kita sesudahnya itu rasa membutuhkan sedekah itu dibandingkan penerimanya. Ya, dan ini sudah pernah kita jelaskan tentunya kalau yang pegang bukunya ada penjelasan para ulama salaf ya. Dalam statement yang menarik sekali tentang masalah sedekah ini, itu ada di halaman 7. Kalau yang pegang bukunya ya, di halaman 7. Saya ingatkan kembali, sebenarnya sudah pernah kita baca, tapi perlu kita renung-renungi kembali ya. Saya pun setiap kali mengulangi statement-statement ini saya sangat tertarik. Selalu termotivasi lagi buat memperbanyak sedekah. Bukan lagi cuma sedekah gitu ya. Situ ada perkataan Al-Laits ibn Sa'ad. Dilihat ya di halaman 7 itu. Ini salah satu ulama salaf yang terkenal dengan kesolehannya. Beliau mengatakan barang siapa yang telah mengambil dariku suatu sedekah atau hadiah. Jadi si penerima ini. Yang biasa kita anggap orang miskin atau orang butuh gitu ya. Maka dia mengatakan hak dirinya atas diriku lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. Maksudnya dia lebih pantas saya hormati, dia lebih pantas saya cari daripada dia mencari saya, daripada dia menghormati saya. Bisa ditangkap sampai sini ya. Ini penting sekali ya, karena ini pondasi dasarnya. Kalau kita sudah bisa memperbaiki persepsi kita ini, kedepannya kita akan beda dalam bersedekah. Kita akan beda, kita akan anggap ini sebuah keuntungan buat kita. Nah makanya Al-Laits bin Sa'ad bilang rahimahullah, barang siapa yang telah mengambil, ini maksudnya orang-orang penerima nih, yang biasa kita anggap miskin atau butuh, mengambil suatu sedekah atau hadiah dariku, maka hak dirinya untuk aku datangi, untuk aku muliakan, lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. Lebih pantas daripada dia menghormati aku. Kenapa? Ini pemahamannya nih. Dia bilang karena dia, si penerima sedekah itu, telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah. Jadi di sini dia menganggap dan menanamkan prosesi dalam dirinya kalau dia lebih butuh daripada penerima sedekah itu. Karena dia tahu ini adalah investasi kepada Allah. Nah itu. Di bawahnya ada perkataan lagi Al-Fudail bin Iyad. Masih di halaman 7 ya. Ulama yang lain berkata kepada orang-orang yang telah menerima sedekahnya. Orang yang sudah dikasih sedekah mengatakan mereka sambil menunjuk orang-orang itu membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah Azza wa Jal. Jadi kalau
rasionalnya gini, kalau kita kasih orang miskin, tetangga, kita berikan sedekah misalnya, misal nilai 1 juta rupiah. Di mata kita, dia terima fisiknya. Itu benar. Tetapi kita harus paham, kita menerima nilainya. 1 juta itu diambil fisiknya, dipakai sama dia, dipakai makan, biaya anaknya. Tapi nilainya kita dapat. Melalui dialah dibawa ke timbangan amal. Karena kalau tidak melalui orang-orang penerima, bagaimana kita bisa dapat di catatan amal kita hari kiamat? Nah, begitu memahaminya. Jadi persepsi mereka beda sekali dengan persepsi kita tentang masalah sedekah gitu ya. Ini harus difahami baik-baik. Begitu juga yang perlu digarisbawahi perkataan selanjutnya Abu Hatim. Masih di halaman 7 paling bawah sekali ya. Paling bawah sekali Abu Hatim mengatakan bakhil itu perhitungan. Milih-milih siapa yang mau dikasih. Ya, padahal sebenarnya dalam sedekah itu kalau kita tahu investasi antara kita sama Allah, kita nggak akan pilih siapa yang mau terima. Apakah orang yang sama terulang atau orang lain. Kalau ibu-ibu masih ingat saya pernah bilang kan, tidak ada bedanya ibu memberikan orang yang sama orang yang berbeda. Karena kita targetnya bagaimana sedekah kita sampai di timbangan amal. Karena setan biasa membuat kita jengkel, ya, kesal dengan orang yang kok orang ini lagi. Nah itu setan buat supaya kita nggak mau sedekah. Sebenarnya hapus persepsi itu, nggak perlu kita pikir siapa yang terima. Mau orang yang sama atau orang yang berbeda, intinya sedekah kita dapatkan. Investasi kita realisasi, nah gitu. Itu yang penting. Nah ini yang mahal nih, pemahaman ini harus kita tanamkan dalam diri kita sehingga kita nggak ada beban dengan siapa yang menerima. Tapi kita justru beban kalau kita tidak bisa investasikan, tidak ada orang yang bisa menerimanya. Abu Hatim mengatakan bakhil, perhitungan, banyak pertimbangan dalam sedekah itu adalah sebuah pohon di neraka. Sedang ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-rantingnya itu, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Sebagaimana kedermawanan suka memberi tanpa memilah, semua permintaan yang masuk dianggap proposal investasi. Saya ulangi lagi ya, semua permintaan yang masuk ke kita, by WA, grup, yayasan, individu, kita anggap itu proposal investasi. Dengan kita investasi kita akan untung. Nah, gitu. Investasinya ini dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya. Kalau kita fahamnya itu, kita dermawan namanya, ya. Makin tidak pernah kita tolak permintaan, itu makin dermawan. Nah, itu sifatnya Nabi SAW. Nanti kita masuk ke bahasan kita hari ini tentang kisah-kisah nyata orang-orang yang dermawan. Dimulai dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi bisa tidak pernah nolak siapapun yang minta. Apa sebabnya? Nah ini pondasinya yang sedang kita bahas sekarang. Jadi coba tanamkan dalam diri kita Bapak Ibu sekalian, semua permintaan yang masuk, tidak usah lihat siapa orang yang memberikan permintaan tersebut, tapi itu proposal yang sedang masuk kepada kita dari Allah melalui orang tersebut untuk investasi. Kan tidak mungkin orang kalau menggunakan kacamata iman, kemudian dia tolak penawaran investasinya Allah. Kan tidak mungkin. Sekarang kita juga malu kalau ada manusia punya kejabatan, punya perusahaan besar, nawarin kita punya kemampuan lalu kita tidak investasi. Bahkan kita merasa rugi. Kenapa itu tidak muncul di saat investasi kepada Allah sedang datang? Nah, investasi Allah itu datangnya dari orang-orang yang minta memang. Itulah investasinya. Itulah proposalnya. Oleh karena itu sekali lagi saya ulang-ulangin ya. Lupakan siapa yang meminta. Tapi kita sedang jadikan target kita adalah kesempatan kita investasinya. Sebab yang kita sedang muamal adalah Allah. Tidak usah lihat orang tersebut. Tapi usah dia penipu. Gak penting buat kita dia penipu. Karena innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Allah tetap kasih mau orang itu jujur atau penipu itu gak ada urusannya. Tetap Allah kasih sesuai dengan apa yang dijanjikan. Pahalanya, dilipat gandakan harta tersebut dan segala macam hal. Nah ini penting digarisbawahi. Nah dalam bersedekah juga ada level-level ya. Kedermawanan ada level. Level yang paling rendah, ibu dan bapak memberikan kapan diminta. Ada yang minta kita kasih. Itu level paling rendah di bab kedermawanan. Level di atasnya ya, itu adalah memberi tanpa diminta.